Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas mengenai pengecatan imunohistokimia dan imunositokimia dengan beranggotakan yang pertama ada Dian Agustria dengan NIM 009, 2 ada Bella Septiani dengan NIM 011, 3 ada Trinita Tiziano Winardi dengan NIM 018, dan terakhir ada saya Nurul Hania Puspita Diani dengan NIM 019. Baik, langsung kami mulai saja. Di sini kami akan membahas dua bahasan. Yang pertama imunohistokimia dan yang kedua ada imunositokimia. Yang pertama definisi dari IHC sendiri. IHC adalah teknik yang sangat berguna untuk deteksi dan kuantifikasi epitop target dalam berbagai jenis jaringan dalam sampel jaringan dibandingkan dengan teknik bio lain yang berbasis pada reaksi antibodi seperti presipitasi imuno atau imunohistokimia. IHC ini melibatkan reaksi antibodi antigen spesifik. Hal itu memiliki keunggulan nyata dibandingkan dengan teknik pewarnaan enzim khusus yang digunakan secara tradisional yang mengidentifikasi hanya sejumlah enzim protein dan struktur jaringan yang terbatas. IHC ini banyak digunakan di banyak laboratorium penelitian medis serta diagnostik klinis untuk melihat adanya antibodi primer dan sekunder yang digunakan. Antibodi primer ini berikatan secara langsung dengan antigen, sedangkan antibodi sekunder berikatan dengan antibodi primer. Pada prinsipnya, IHC didasarkan pada ikatan antara antibodi primer monoklonal atau poliklonal yang mengikat antigen pada jaringan, membentuk kompleks imun. Antibodi monoklonal ini akan memberikan pewarnaan yang sangat baik serta spesifitas yang tinggi. Namun, ketersediaan antibodi monoklonal yang terbatas ini tidak kompetitif, harus mengikat antibodi sekunder. Antibodi sekunder harus melawan spesies antibodi primer, dan antibodi sekunder juga akan diberi label dengan enzim seperti HRP atau biotin terkonjugasi untuk melawan atau memperkuat sinyal. Kemudian imunohistokimia juga terdiri dari beberapa metode. Untuk yang pertama ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung melibatkan antibodi primer yang tidak berlabel yang bereaksi dengan jaringan antigen dan berlabel antibodi reaksi sekunder dengan antibodi primer. Metode ini lebih sensitif dikarenakan amplifikasi sinyal melalui beberapa reaksi antibodi sekunder dengan situs antigenik yang berbeda pada antibodi primer. Selain itu juga ekonomis karena satu antibodi sekunder berlabel dapat digunakan dengan banyak antibodi primer yang diangkat dari spesies hewan yang sama. Antibodi sekunder dapat diberi label dengan pewarna fluoresen seperti vitrodamine atau Texas Red, dan ini juga disebut metode imunofluorensi tidak langsung. Kemudian antibodi sekunder juga dapat diberi label dengan enzim seperti peroksidase alkalin fosfatase atau glukosa oksidase, dan ini disebut dengan imunoasai tidak langsung. Kemudian metode yang kedua adalah metode PAPP. Metode PAPP adalah pengembangan lebih lanjut dari teknik tidak langsung dan melibatkan lapisan ketiga yang merupakan antibodi kelinci terhadap peroksidase yang digabungkan dengan peroksidase untuk membuat antiperoksida peroksidase yang sangat stabil sebagai kompleks. Kompleks bertindak sebagai antigen lapisan ketiga dan menjadi terikat untuk globulin kera kelinci anti-usus tak terkonjugasi dari lapisan kedua Sensitivitasnya sekitar 1 hingga 1000 kali lebih tinggi karena molekul peroksidase tidak terkonjugasi secara kimiawi.
ke anti telur tetapi terikat secara imunologis juga memungkinkan pengenceran antibodi primer yang jauh lebih tinggi, sehingga menghilangkan banyak antibodi yang tidak diinginkan dan penarikan pewarnaan latar belakang non-spesifik. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah metode avidin biotin kompleks atau ABC. Metode ABC adalah metode IHC standar dan salah satu teknik yang banyak digunakan untuk pewarnaan histokimia. Sistem ini memanfaatkan afinitas yang tinggi yang ditunjukkan antara protein avidin dan vitamin biotin. Dalam sistem ABC ini, avidin dan enzim yang dibiotinilasi digabungkan untuk membentuk kompleks makromolekul yang besar yang mengandung beberapa molekul enzim. Kompleks tambahan ini mengikat target yang dibiotinilasi, seperti antibodi primer atau antibodi sekunder, asam nukleat, lektin, dan juga makromolekul. Kemudian, ketika substrat enzim chromagenik ditambahkan, akan menghasilkan endapan berwarna pada reaksi. Kompleks multienzim yang besar dapat memperkuat sinyal dan memberikan sensitivitas yang lebih besar. Kemudian untuk prosedur, untuk yang pertama adalah untuk menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada silin dalam 3 wadah terpisah, kemudian etanol berseri 70%, 80%, 90%, dan 100%, kemudian ada background sniffer, kemudian ada tricycle universal link, kemudian ada trecavidin HEP label, kemudian ada betazoid DAB chromogen, kemudian ada substrat buffer H2O2, citrat buffer 1 kali, PBS, dan juga entelan. Kemudian ada cara kerja. Untuk yang pertama, sampel direndam dengan silin 1 dan didiamkan selama 5 menit. Kemudian, sampel dipindahkan ke dalam wadah berisi silin 3 dan didiamkan selama 5 menit. Kemudian, sampel dipindahkan ke dalam wadah berisi silin 3 dan diamkan selama 5 menit. Selanjutnya, sampel dipindahkan ke dalam wadah berisi ETAOH 100% B dan didiamkan selama 5 menit. Selanjutnya, sampel dipindahkan ke dalam wadah berisi ETOH 90% dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian, sampel dipindahkan juga ke dalam wadah berisi ETOH atau etanol 80% dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian sampel dipindahkan lagi ke dalam wadah berisi etanol 70% dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian cuci dengan air mengalir selama 5 menit dan sampel dipindahkan ke dalam wadah berisi citrat buffer. Selanjutnya masukkan ke dalam microwave selama 5 menit, lalu citrat buffer ditambahkan apabila kurang. Yang 11 sampel ditambahkan ke humidity chamber. Lalu sampel dicuci dengan 1000 mikroliter PBS 1 kali selama 5 menit sebanyak 3 kali. Sampel dikeringkan lalu ditambahkan H2O2 3% sebanyak 60-200 mikroliter dan didiamkan selama 5 menit. Yang ke-15 sampel dicuci dengan 1000 mikroliter PBS 1 kali selama 5 menit sebanyak 3 kali. 16 sampel dikeringkan dan diteteskan larutan background sniffer. 18 sampel ditutup menggunakan parafin dan diteteskan 7-100 mikroliter antibodi pertama. Sampel ditutup menggunakan parafin dan didiamkan selama 5 menit. Inkubasi pada suhu 4 derajat Celcius selama semalaman. Lalu sampel dicuci dengan 1000 ml PBS 1 kali selama 5 menit sebanyak 3 kali. Sampel dikeringkan dan diteteskan larutan tricycle universal link dan dicuci dengan 1000 ml PBS 1 kali selama 5 menit sebanyak 3 kali. Sampel teteskan larutan trecavidin HEP label dan sampel ditutup menggunakan parafin dan didiamkan selama 5 menit. Yang 28 sampel dicuci dengan 1000 ml PBS 1 kali selama 5 menit sebanyak 3 kali.
lalu sampel dikeringkan. Selanjutnya diteteskan 1000 mikroliter larutan DAB konsentrasi 1:400 dan didiamkan selama 3 menit. 31. Cuci dengan air mengalir selama 5 menit. Berikutnya sampel dimasukkan ke dalam wadah berisi hemotoksilin dan didiamkan selama 2 menit. Berikutnya cuci dengan air mengalir selama 5 menit dan sampel dipindahkan ke wadah berisi ETOA 70% dan didiamkan selama 1 menit. Berikutnya sampel dipindahkan ke wadah berisi ETOA 80% dan didiamkan selama 1 menit. Sampel dipindahkan ke wadah berisi etanol 90%, diamkan 1 menit. 37. Pindahkan sampel ke wadah berisi etanol 100% dan didiamkan selama 5 menit. Pindahkan sampel ke wadah berisi silen 3 dan didiamkan selama 5 menit. Pindahkan sampel ke dalam wadah berisi silen 2, diamkan selama 4 menit. Lalu sampel dipindahkan ke wadah berisi silen 1 dan diamkan selama 5 menit. Counting jaringan dengan meneteskan etelan dan ditutup dengan kaca penutup. Hasil imunohistokimia dapat diamati di mikroskop yang sudah terhubung komputer. Ya, selanjutnya imunositokimia. Definisinya, imunositokimia ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya ekspresi suatu protein spesifik atau antigen dalam sel dengan menggunakan antibodi spesifik yang akan berikatan dengan protein atau antigen. Protein target terkait dengan antibodi primer spesifik yang pada gilirannya dideteksi oleh antibodi sekunder yang berkonjugasi ke fluorofor. Metode PAPP ini adalah antibodi yang memungkinkan visualisasi protein di bawah mikroskop neon atau konfokal. Immunocytochemistry atau ICC berbeda dari immunocytochemistry atau IHC. Perbedaan yang spesifik antara IHC dan ICC adalah dalam hal sampel biologis yang dianalisis. Sederhananya, IHC dilakukan pada sampel yang berasal dari jaringan yang telah diproses secara histologis menjadi bagian tipis dan proses pewarnaan mengeksploitasi enzim yang mengkatalisis endapan produk pewarnaan berwarna di situs antigenik dalam sampel. Baik, selanjutnya ICC bergantung pada reaksi enzim yang sama seperti IHC, tetapi dilakukan pada sampel yang terdiri dari sel yang tumbuh dalam lapisan tunggal atau sel dalam suspensi yang diendapkan pada slide. Namun, di situs web kami dan ditampilkan imunofluoresensi atau IV pada bagian atau sel jaringan. Ada sumber sampel, yaitu ada imunohistokimia. Jaringan diambil dari pasien atau hewan dan kemudian disematkan dalam lilin parafin. Bagian tipis 4 mikrometer diiris dari jaringan beku atau tertanam parafin dan dipasang ke slide sebagai yang kedua itu berasal dari suspensi sel apapun, diperoleh dari pasien atau hewan, misalnya apusan darah, apusan dan aspirat, atau sel biakan yang tumbuh dalam lapisan tunggal, biasanya pada kaca penutup kaca steril. ICC identik dengan pewarnaan IV. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama ada fiksasi sel, oleskan paraformaldehid
4% ke setiap sumur selama 5 menit atau oleskan metanol 100%, lalu didinginkan pada suhu minus 20 derajat Celcius pada suhu kamar selama 5 menit. Yang kedua ada tahap blocking. Yang pertama, siapkan larutan blocking dengan cara melarutkan 0,5% reagen blocking Roche dalam 1 kali PBS dan menambahkan serum keledai 5%. Yang kedua, tambahkan larutan blocking ke setiap plat sumur yang digunakan untuk kultur sel selama 90 menit pada suhu kamar. Yang ketiga, aspirasi larutan blocking. Selanjutnya ada pewarnaan antibodi. Yang pertama itu ada encerkan antibodi primer dalam buffer penyekat menggunakan pengencaran yang direkomendasikan atau dioptimalkan. Inkubasi semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Aspirasi antibodi primer. Selanjutnya ada cuci 4 kali dengan 1 kali PBS, 10 menit sekali cuci. Encerkan antibodi sekunder dalam buffer penyekat atau blocking menggunakan pengenceran yang direkomendasikan. Inkubasi selama 1-3 jam pada suhu kamar dalam gelap. Aspirasikan antibodi sekunder, lalu cuci 4 kali dengan 1 kali PBS, 10 menit sekali cuci. Yang keempat ada counter staining. Counter stain inti sel dengan 4,6 sampai 4,6 diamidino, 2 phenylindon atau DAPI diencerkan 1:5000 dalam 1 kali PBS selama 1 menit pada suhu kamar dalam gelap. Cuci dengan 1 kali PBS selama 1 menit, cuci dengan air suling selama 1 menit. Selanjutnya ada mounting atau pemasangan, yaitu pasang kaca penutup dengan sisi sel menghadap ke bawah pada slide mikroskop menggunakan media pemasangan. Tutup dengan vernis koko bening dan biarkan hingga kering. Selanjutnya simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada visualisasi. Lihatlah kaca penutup di bawah mikroskop fluoresken atau konfokal untuk melihat nukleus yang diwarnai dan protein konkret. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Berikut kami sertakan prosedur dari pengecetan imunohistokimia dan imunositokimia. Prosedur pengecatan imunositokimia. 1. Siapkan kaca penutup dengan cara disterilkan dengan etanol 70% selama minimal 20 menit pada suhu ruang. 2. Bilas lip penutup 3 kali di PBS. 3. Secara opsional, untuk sel yang menempel longgar dan 0,1 mg per mililiter polidilisin, inkubasi selama 20 menit pada suhu kamar di bawah sinar UV jika memungkinkan. Cuci 3 kali dengan PBS lalu keringkan. 4. Bilas sel dengan PBS. 5. Pisahkan sel sesuai dengan jenis sel Anda dan sentrifuge dengan kecepatan 400 selama 5 menit, lalu buang supernatan. 6. Resuspensi sel dalam media konsentrasi yang sesuai untuk jenis sel Anda. Dengan lembut, letakkan 1 ml sel di setiap sumur yang berisi kaca penutup. 7. Tumbuhkan sel yang dikultur semalaman dalam plat 12 sumur pada suhu 37 derajat Celcius. 8. Pada saat fiksasi, sel harus 70-80% konfluen dalam satu lapisan. 9. Bilas sel di PBS. 10. Fiksasi sel yang baru dibuat 1% paraformaldehid dalam PBS selama 10 menit pada suhu kamar. 11. Bilas 3 kali di PBS. 12. Untuk pewarna intraseluler, permeabilitasi dalam 0,5% PBST atau Triton X100 dalam PBS pada suhu kamar. Inkubasi selama 10 menit. 14. Bilas 3 kali di PBS. 15. Blok dalam 1 ml FBS 5% dalam PBS pada suhu kamar selama 30 menit. 16. Encerkan antibodi primer dalam 5% FBS dalam PBS. Jika antibodi primer terkonjugasi, sentrifugasi antibodi yang telah diencerkan dengan kecepatan maksimal selama 10 menit untuk menghindari agregat. Tambahkan 500 mikroliter per sumuran, inkubasi selama 2-3 jam pada suhu kamar, atau semalaman pada suhu 4 derajat Celcius, di tempat gelap jika dikonjugasi. Untuk pewarnaan permukaan, bilas 3 kali dalam PBS. Untuk pewarnaan intraseluler, bilas dalam PBS selama 10 menit pada 4 Celcius diikuti dengan 2 pencucian cepat dalam PBS. Jika antibodi primer terkonjugasi langsung, tambahkan media pemasangan antipudar untuk meluncur, keluarkan kaca penutup dari sumur, pasang
penutup kaca dengan hati-hati pada slide, geser sel ke bawah, hindari gelembung apapun. Segel slide dengan cat kuku. Jika menggunakan antibodi sekunder terkonjugasi fluorokrom, siapkan antibodi sekunder dalam 5% fps dalam PBS. Sentrifugasi antibodi yang telah diencerkan dengan kecepatan maksimal selama 10 menit untuk menghindari agregat. Tambahkan 500 mikroliter per sumuran dan inkubasi selama 1 jam pada suhu kamar di tempat gelap. Bilas dalam PBS selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius diikuti dengan 2 kali pencucian cepat dalam PBS. Opsional, 2 pewarnaan F-aktin, siapkan larutan kerja flash paloidin dengan mengencerkannya 1:20 sampai 1:100 dalam PBS. Tambahkan 500 mikroliter dan warnai selama 20 menit pada suhu ruang dalam keadaan gelap. Tambahkan media pemasangan anti pudar ke slide. Keluarkan slip penutup dari sumur. Pasang kaca penutup dengan hati-hati pada slide, geser sel ke bawah, hindari gelembung. Segel slide dengan cat kuku dan gambar pada mikroskop. Sel HLA diwarnai dengan flash paloidin red merah, Alexa Fluor 488 anti-C, sitokeratin atau warna hijau, dan DAPI yang berwarna biru. Baik, cukup sekian paparan materi dari kami mengenai pengecekan imunohistokimia dan imunositokimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.